Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, pasti sudah pada tahu apa inti dari video ini dibuat. Ya benar, udah lihat dari klik aja. Intinya untuk pemenuhan tugas mata kuliah manajemen perbankan saya yang diampu oleh Bapak Said Agus. Untuk awalan identitas ya. Nama saya Firda Dewi Mutiara. Biasa dipanggil Firda dengan NIM 21415519. Kelas 4D. Oke, langsung saja. Inti dari video ini tuh saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang diberikan oleh dosen saya, yaitu seputar bank ya. Oke, kita ke pertanyaan. Oke, pertanyaan yang pertama mengenai pengertian bank. Bank sendiri secara sederhana bisa dikatakan sebagai suatu lembaga keuangan. Kenapa? Karena bank merupakan lembaga yang berorientasi atau kegiatannya berkenaan dengan keuangan, maka disebut dengan lembaga keuangan. Lebih jelasnya, sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank disebutkan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pinjaman. Tujuannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang lebih baik. Bank pasti mempunyai produk bank. Apa sih produk bank? Produk bank merupakan suatu kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank dalam bentuk penyelenggaraan produk, layanan, hingga jasa untuk kepentingan nasabahnya. Contohnya seperti tabungan, giro, deposito. Untuk layanannya seperti ya, customer service-nya itu, dan masih banyak lagi. Satu yang menurut saya itu bisa jadi suatu keunggulan ya, karena bank dapat membuat atau menerbitkan letter of credit. Apa itu letter of credit? Secara sederhana, letter of credit itu merupakan dokumen penting yang harus ada dalam kegiatan ekspor impor, dan tak semua lembaga bisa membuat itu, hanya bank yang bisa membuat. Oke. Next pertanyaan ya. Pertanyaan yang kedua terkait fungsi dan peran bank. Fungsi dan peran bank itu banyak ya. Di sini saya hanya akan menjabarkan beberapa. Yang pertama terkait fungsinya. Fungsi yang pertama itu menghimpun dana dari masyarakat. Apa sih kegunaannya? Ya, masyarakat merasa aman untuk menyimpan uangnya daripada sebenarnya disimpan di lemari, takutnya kena ya. Kalau di bank enggak mungkin lah ya. Yang kedua, menyalurkan dana tersebut. Bank akan menyalurkan dana kepada pihak-pihak yang membutuhkan dalam bentuk kredit atau pinjaman. Kemudian yang ketiga, sebagai layanan jasa bank itu contohnya transfer ya. Untuk transfer ini memudahkan nasabahnya untuk mengirim uang kepada orang lain tanpa harus capek-capek keluar kota atau menemui orang tersebut. Itu mempermudah. Kemudian untuk mendukung kelancaran transaksi internasional. Jadi fungsi bank tidak sepakat
tidak hanya sekedar untuk kegiatan dalam domestik ya, jadi bisa untuk internasional. Karena apa? Yaitu bank bisa melakukan kegiatan transfer transaksi ke luar negara atau beda negara. Namun perlu diingat, walaupun mendukung kelancaran, pasti ada saja faktor yang menghambat, seperti faktor jarak dan kebijakan moneter di beda negara, itu mampu menyulitkan transaksi internasional. Kemudian tak hanya untuk menghimpun dana, menyalurkan dana, namun juga bank bisa berfungsi sebagai sarana investasi. Dalam mewujudkannya bisa lewat jalur reksadana atau produk bank lainnya yang ditawarkan oleh bank. Itu contohnya seperti bisa derivatif, terus jual beli emas pokoknya. Pembelian emas bisa untuk investasi, terus saham dan lain sebagainya. Nah, peran bank selanjutnya itu banyak ya. Contohnya seperti memudahkan nasabahnya itu untuk bertransaksi atau bertransfer uang ke orang lain tanpa harus susah-susah bertemu dengan orang tersebut. Kemudian peran lainnya itu yang tak kalah penting, ini termasuk yang bagian penting di bank ya, likuiditas. Kalau bisa diartikan liquid itu kan sudah. Jadi likuiditas itu kemampuan untuk mencairkan atau mengubah. Jadi nasabah dapat mengubah simpanan tersebut dalam bentuk yang berbeda seperti tabungan, giro, deposito sesuai kebutuhan dan kepentingan nasabah tersebut. Kemudian untuk efisiensi bank menjadi broker sendiri, yaitu bank dapat mempertemukan pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang dapat memberikan dana. Seperti itu. Oke. Next. Oke, pertanyaan yang ketiga ini jawabannya cukup panjang menurut saya, jadi saya akan membacanya saja. Terkait bagaimana sejarah singkat bank. Bank pertama kali didirikan dalam bentuk seperti sebuah firma pada umumnya pada tahun 1690. Pada saat kerajaan Inggris berkemauan merencanakan membangun kembali kekuatan armada lautnya untuk bersaing dengan kekuatan armada laut Perancis. Akan tetapi, pemerintah Inggris saat itu tidak mempunyai kemampuan pendanaan. Kemudian berdasarkan gagasan William Paterson yang kemudian oleh Charles Montagu direalisasikan dengan membentuk sebuah lembaga intermediasi keuangan yang akhirnya dapat memenuhi dana pembiayaan tersebut hanya dalam waktu 12 hari. Sejarah mencatat asal mula dikenalnya kegiatan perbankan adalah pada zaman kerajaan tempo dulu di daratan Eropa. Kemudian usaha perbankan ini berkembang ke Asia Barat oleh para pedagang. Perkembangan perbankan di Asia Barat, Afrika, dan Amerika dibawa oleh bangsa Eropa pada saat melakukan penjajahan ke negara jajahannya baik di Asia, Afrika, maupun benua Amerika. Bila ditelusuri, sejarah dikenalnya perbankan dimulai dari jasa penukaran uang, sehingga dalam sejarah perbankan, arti bank dikenal sebagai meja tempat penukaran uang. Dalam perjalanan sejarah kerajaan pada masa dahulu, penukaran uangnya dilakukan antar kerajaan yang satu dengan kerajaan yang lainnya. Kegiatan penukaran ini sekarang dikenal dengan nama pedagang valuta asing. Kemudian, dalam perkembangan selanjutnya, kegiatan operasional perbankan berkembang lagi menjadi tempat penitipan uang atau yang disebut sekarang ini sebagai kegiatan simpanan. Berikutnya, kegiatan perbankan bertambah dengan kegiatan
peminjaman uang. Uang yang disimpan oleh masyarakat, oleh perbankan dipinjamkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkannya. Jasa-jasa bank lainnya menyusul sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin beragam. Bank yang pertama kali didirikan di Indonesia yaitu Netherlands Handelsmaatschappij atau NHM pada masa pendudukan Belanda. Pendirian tersebut menggantikan kekosongan Kongsi Dagang Verenigde Oost-Indisch Company atau VOC yang mengalami likuidasi. Setelah berdirinya NHM, bermunculan bank-bank lainnya. Pada zaman kemerdekaan, bank-bank tersebut dinasionalisasikan menjadi bank umum milik negara seperti Bank Rakyat Indonesia, Bank Dagang Indonesia, dan Bank Ekspor-Impor Indonesia. Selain itu, pemerintah Indonesia mendirikan bank baru yaitu Bank Negara Indonesia. Setelah kemerdekaan Republik Indonesia, industri perbankan mengalami kemajuan yang sangat pesat. Perkembangan ini ditandai dengan adanya deregulasi era Menteri Keuangan J.B. Sumarlin yang dikenal dengan Gerakan Sumarlin. Itu tadi sejarah singkatnya. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaan yang keempat mengenai pengertian uang. Uang sendiri merupakan suatu alat pembayaran yang sah dalam kegiatan ekonomi yang bisa diterima oleh masyarakat umum. Dalam ilmu ekonomi tradisional, uang dikatakan sebagai alat tukar. Uang sendiri mempunyai beberapa ciri khas ya, yaitu seperti tidak bisa ditiru, seperti kayak ada benang emas atau gimana, nominalnya tidak berubah dan tidak mudah terbakar, tahan lama, seperti itu. Ada banyak sih, tapi itu beberapa ciri khasnya. Untuk bentuknya secara nyata wujudnya itu ada uang kartal dan uang giral. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Oke, ini pertanyaan yang terakhir terkait sumber dana bank. Dari mana saja sumber dana bank? Ada 3, yaitu dari bank itu sendiri, dari masyarakat luas, dan dari lembaga-lembaga lainnya yang terkait. Yang pertama, sumber dana dari bank itu sendiri, maksudnya ya dari bank itu sendiri seperti dari pemilik maupun investor bank tersebut. Yang kedua, sumber dana dari masyarakat luas, yaitu seperti dari himpunan dana atau simpanan dana dari masyarakat yang bentuknya seperti tabungan, giro, deposito. Ini relatif lebih mahal ketimbang sumber dana bank itu sendiri, namun sumber dana ini sangat penting adanya di bank. Karena apa? Ini merupakan ini jadi tolak ukur keberhasilan bank tersebut. Ya, karena gunanya bank kan untuk menghimpan dana. Kalau sumber dana ini bagus, ya berarti bisa dikatakan bank itu bagus. Kemudian yang ketiga, sumber dana dari lembaga-lembaga lainnya. Ini merupakan opsi terakhir yang bisa dikatakan tricky ya. Seperti itu. Ini dipilih apabila sumber dana dari bank itu sendiri dan sumber dana dari masyarakat luas tidak bisa digunakan, ya ini opsi terakhir. Untuk perolehan sumber dananya dapat diperoleh dari contohnya bantuan likuiditas Bank Indonesia. Ini bentuknya kredit dari Bank Indonesia untuk diberikan kepada bank yang tengah mengalami kesulitan likuiditasnya.
Yang kedua dari bank-bank lainnya. Ini digunakan apabila bank tersebut tengah mengalami kalah clearing di dalam kegiatan clearingnya. Pinjaman ini biasa disebut interbank call money. Kemudian ada pinjaman dari bank luar negeri, jadi tidak hanya dari bank di dalam negara tersebut, namun bisa juga kita meminjam dari bank di negara lain seperti bank di Amerika Serikat maupun di negara lainnya. Kemudian ada lagi surat berharga pasar uang. Kegiatan ini mengharuskan bank untuk menerbitkan pasar uang, kemudian untuk diperjualbelikan kepada yang berminat, entah itu dari lembaga keuangan maupun non keuangan. Seperti itu. Oke, itu tadi pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh dosen saya dan saya sudah menjawabnya. Jadi ya cukup sampai di sini video kali ini. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Semoga di lain kesempatan kalau tugasnya seperti ini ya saya buat seperti ini lagi. Oke. Ala kadarnya ya, suaranya itu bertambah. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.